Assalamualaikum. Benar-benar ya Jokowi itu benar-benar udah nggak punya malu. Hampir seluruh rakyat Indonesia udah ngecengin dia. Astagfirullahaladzim. Ada ya orang kayak begitu. Ya Allah ya Rabbi. Bagaimana perasaannya dia itu ya? Orang kayak gitu kok ya. Astagfirullahaladzim. Intinya manusia kan diciptakan punya rasa malu ya. Ini negara sebesar ini dulu pernah dipimpin oleh manusia idiot. Indonesia, negeriku yang luar biasa, negara besar dengan lautannya yang luas. Bahkan Kus Plus pernah bilang dengan lagunya, bukan lautan, tapi kolam susu. Kail dan jala penuh dengan ikan. Bahkan batang bisa tumbuh. Itulah ada orang seperti dia itu. Sekarang anaknya lagi. Sayangnya Pak Prabowo yang kami banggakan, yang kami dukung, yang kami jaga, punya wakil kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan semua presiden-presiden yang dulu punya wakil orang-orang yang top semua. Yusuf Kala, ya, Hamengkubuwono. Nggak disangka loh, Pak Prabowo. Ini juga bukan nasihat, tapi buru-buru lah dilengsarkan itu dimakzulkan lah itu si Gibran. Bikin malu bangsa Indonesia aja. Masa punya wakil kayak begitu? Bahkan lebih dungu dari bapaknya. Super dungu. Tak kalau dibilang idiot marah lagi. Gila bener-bener ini. Pantes Indonesia dibilang negeri Konoha. Indonesia negara besar dan manusianya adalah orang-orang yang isinya taat dengan agama. Bahkan diprediksi tahun 30 ke atas Indonesia akan jadi negara yang sangat kuat. Bagaimana kita mau menuju ke sana? Mau bercerita menjadi negara yang kuat? Kita pernah masalah-masalah atau masalah-masalah yang ada sekarang aja belum bisa dapat diselesaikan. Kejahatan Jokowi selama berkuasa 10 tahun sudah sangat banyak sekali. Manuver politiknya ya kan, yang selalu menyusahkan rakyat, yang membuat rakyat menjadi menangis, yang sehingga timbul setelah beliau usai rakyat menuntut. Semuanya ini diawali oleh masa lalu Jokowi. Jadi kekacauan di Indonesia, sumber kekacauan di Indonesia ini dilatar belakangi selama berkuasanya Jokowi 10 tahun sebagai presiden. Dari akar dari semua masalah yang ada di Indonesia ini sebenarnya kembali kepada masalah Jokowi semua. Yang pada akhirnya Prabowo Subianto yang harus menanggung beban ini semua. Semoga Pak Prabowo menyadari ini semua. Dan segera Jokowi segera Jokowi ditangkap dan Gibran dimakzulkan. Itulah doa kami. Semoga ini dapat didengar oleh Pak Prabowo dan juga
para anggota DPR. Ayo Pak, laksanakan Pak. Gak usah takut, kami mendukung Bapak. Bapak nggak punya hutang budi dengan Pak Jokowi. Justru dengan adanya Pak Prabowo, pemerintahan pada saat Jokowi berkuasa, justru jadi naik derajatnya Pak, karena ada Bapak. Kalau seandainya nggak naik Pak Prabowo, gimana jadinya pada saat Jokowi berkuasa? Jadi Bapak itu nggak punya hutang budi. Jadi Bapak nggak perlu takut untuk menangkap segera Pak Jokowi dan memakzulkan Gibran. Amin. Kami doakan Pak. Jangan takut Pak. Bapak nggak punya hutang budi dengan Pak Jokowi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.